Inilah 5 pedang Rasulullah yang paling ditakuti di medan perang. Nomor 5 adalah pedang yang paling kuat dan menakutkan. Yang subscribe semoga tidak tersesat di akhir zaman. 1. Al-Battar, pedang yang diperoleh Rasulullah dari rampasan perang Bani Qainuqa. Pada bilahnya terdapat ukiran nama para nabi. 2. Al-Ma'thur, pedang yang diwarisi Rasulullah dari Abdullah ayahnya. Bilahnya panjang dan dihiasi ukiran emas. Pedang ini menemani Rasulullah sejak awal dakwah hingga perang Badar. 3. Al-Rasul, pedang simpanan Rasulullah yang melambangkan kekuatan dan kesiapan dalam menghadapi musuh kapan saja. 4. Al-Adb, pedang yang digunakan Rasulullah dalam beberapa peperangan besar. Pedang ini melambangkan ketegasan dan keberanian dalam membela Islam. 5. Zulfikar, pedang yang paling terkenal dan sering dikaitkan dengan kemenangan Islam. Zulfikar memiliki bilah bercabang 2 dan disebut sebagai pedang keadilan. Salah satu pedang Rasulullah yaitu Al-Battar. Di pedang ini terukir nama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Al-Battar diperoleh Nabi Muhammad setelah mengalahkan dan mengusir bangsa Yahudi, yaitu Bani Qainuqa dari kota Madinah. Pedang dengan panjang 101 cm saat ini disimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Pedang Al-Battar dipercayai akan digunakan Nabi Isa mengalahkan Dajjal. Di antara beberapa senjata suci yang dimiliki Rasulullah, Al-Battar adalah pedang yang paling tajam. Rasulullah sendiri mendapatkan pedang Al-Battar pasca perang dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa. Apabila dilihat dari dekat, pedang Al-Battar memiliki panjang 101 cm. Bilahnya terbuat dari tembaga khusus dan mata pedangnya ada di kedua sisi, melambangkan teguhnya perjuangan di jalan tauhid. Meski jiwa dan raga sang pemilik adalah pondasinya. Apabila sejarahnya ditarik lebih jauh ke belakang, maka beberapa nabi juga diketahui pernah menjadi pemilik pedang Al-Battar. Mulai dari Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, hingga akhirnya berada di dalam genggaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama nabi tersebut terukir pada bilah pedang. Itulah mengapa Al-Battar juga dikenal sebagai pedang para nabi. Tidak berhenti sampai di zaman kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beberapa ulama juga meyakini bahwa Al-Battar akan berperan di akhir zaman. Pedang ini akan digunakan Nabi Isa alaihi salam untuk mengakhiri fitnah Dajjal di dunia. Wallahu alam bisyawab. Inilah pedang yang digunakan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan berada dalam kondisi terburuk. Akan terjadi kelaparan di seluruh dunia, akibat tidak adanya hujan dan bahan makanan. Dalam kondisi seperti ini, Dajjal akan memperdaya manusia untuk menjadi pengikutnya. Namun aksi Dajjal ini akan dihentikan oleh Nabi Isa alaihissalam yang kembali turun ke bumi. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa menggunakan pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar disebut juga pedang para nabi, karena di pedang tersebut tertera nama-nama nabi. Ditulis dalam bahasa Arab, terdapat nama Nabi Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Pedang ini merupakan peninggalan Nabi Muhammad yang didapat dari Bani Qainuqa setelah kalah perang di Madinah. Pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud saat membunuh Jalut yang menjadi pemilik awal Al-Battar. Sebagian ulama dan ahli hadis mengatakan bahwa pedang yang sekarang tersimpan di Museum Topkapi Turki, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menurunkan Nabi Isa ke bumi menjelang kiamat. Salah satu tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Rasulullah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Dalam sebuah riwayat dikatakan, Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Kemudian muncullah Dajjal diiringi dengan 70.000 orang Yahudi bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi dan menghancurkan khilafah Islam. Sehingga pada waktu tersebut, kaum muslimin ditimpa kesulitan dan menyebabkan mereka lari ke gunung. Hingga kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya.